semuanya, kenalin aku Fania Putri dari kelas 12 DPB 2. Di video ini aku bakal jelasin 5 hal penting tentang Smart Green Building, mulai dari orientasi bangunan, drainase dan vegetasi, tata masa dan zoning, material ramah lingkungan, sampai teknologi bangunan cerdas. Yang pertama kita bahas orientasi bangunan. Jadi arah hadap bangunan itu bukan sekedar soal tampilan, tapi benar-benar berpengaruh ke kenyamanan penghuninya. Contohnya, kalau bangunan menghindari bukaan besar di sisi barat, panas matahari sore bisa berkurang. Efeknya, ruangan jadi gak gampang gerah. Lalu ada juga pencahayaan alami yang bisa masuk lewat jendela atau skylight. Ini bikin ruangan terang tanpa harus boros nyalain lampu. Ditambah lagi kalau bangunan menggunakan ventilasi silang atau closed ventilation. Udara bisa mengalir bebas dari satu sisi ke sisi lainnya. Udara segar masuk, udara panas keluar, dan ruangan otomatis lebih adem. Dengan orientasi yang tepat, bangunan bisa lebih hemat energi, lebih nyaman dihuni, dan tentunya mendukung konsep Smart Green Building yang peduli efisiensi dan kesehatan ruang. Selanjutnya soal drainase, vegetasi, dan ruang terbuka hijau. Tiga hal ini sebenarnya saling berhubungan. Drainase yang baik membantu air hujan mengalir dengan lancar. Jadi area sekitar bangunan gak jadi gampang banjir. Vegetasi seperti pohon, tanaman semak, sampai rumput punya fungsi penting menurunkan suhu lingkungan, dan pemohonan memberikan shading alami, dan daun-daunnya membantu proses evapotranspirasi yang bikin udara jadi lebih sejuk. Lanjut ke tata masa dan zoning. Tata masa itu tentang bagaimana bangunan diatur bentuknya, posisinya, dan bagaimana elemen bangunan ditempatkan. Sementara zoning lebih ke pembagian area berdasarkan fungsi, misalnya area publik, semi-private, dan private. Pengaturan masa bangunan yang baik bikin sinar matahari dan angin bisa masuk dengan optimal. Ruangan juga jadi mudah digunakan karena sirkulasinya jelas. Dengan zoning yang tepat, aktivitas dalam ruangan juga lebih teratur, nyaman, dan aman. Selain itu, tata letak yang baik juga membantu menghindari area gelap atau sudut-sudut yang kurang terlihat. Ini bisa mencegah terjadinya perilaku negatif seperti merokok di tempat tersembunyi, penyalahgunaan narkoba, serta bullying. Jadi, tata masa dan zoning itu bukan hanya soal bentuk dan estetika, tapi juga soal keamanan, efisiensi, dan kenyamanan penghuni sehari-hari. Sekarang masuk ke bagian material dan gaya bangunan. Untuk bangunan berbasis Smart Green Building, tentunya material yang digunakan juga harus ramah lingkungan. Contohnya penggunaan bata ringan, kayu bersertifikat, kaca LOI atau cat rendah FOC yang nggak menghasilkan polusi udara dalam ruangan. Material kayak gitu selain lebih aman juga bisa bantu penghematan energi karena sifatnya yang ringan atau punya insulasi bagus. Dari sisi gaya visual, bangunan bisa dibuat modern, minimalis atau sesuai tema yang ingin kita angkat. Ornamen seperti kisi-kisi, sun shading, dan vertical garden bisa dipakai bukan hanya untuk mempercantik tampilan, tapi juga untuk mengontrol cahaya matahari dan meningkatkan kualitas udara. Dengan pemilihan material, gaya, dan ornamen yang tepat, bangunan bisa kelihatan keren, sehat, dan tetap ramah lingkungan. Terakhir, kita masuk ke teknologi Smart Green Building. Di era sekarang, teknologi jadi bagian penting dalam suatu desain bangunan. Salah satu contohnya adalah sensor gerak yang bisa nyalain dan matiin lampu secara otomatis. Ini sangat menghemat listrik banget, apalagi di ruang-ruangan yang jarang dipakai. Ada juga sistem kontrol energi berbasis LOT yang bisa mengatur AC, pencahayaan, sampai tirai otomatis hanya lewat panel atau aplikasi. Teknologi ini bikin penggunaan energi lebih efisien dan ruangan selalu berada pada kondisi nyaman. Smart System juga bisa memantau kualitas udara, suhu, sampai tingkat kelembapan secara real time. Bahkan ada bangunan yang menerapkan smart security, sistem seperti CCTV cerdas dan akses kartu digital. Dengan integrasi semua teknologi ini, bangunan menjadi lebih aman, nyaman, mudah dikelola, dan tentu saja semakin hemat energi sesuai prinsip Smart Green Building.
Oke, itu dia penjelasan singkat tentang 5 aspek untuk Smart Green Building. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu memahami bagaimana bangunan modern bisa dibuat lebih cerdas, ramah lingkungan, dan nyaman digunakan. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah!